Syekh, apakah hukum bayi lelaki yang kurang dari 2 tahun umurnya yang minum susu ibunya tetapi bercampur susu itu dengan gula atau Milo di dalamnya? Apa hukum bayi berusia di bawah daripada 2 tahun menyusu dengan seorang ibu yang dengan susu ibu tadi itu bercampur dengan seumpama Milo, teh tarik, kali, juga dengan sirap, teh, kopi, bagaimana hukumnya? Yo, baru di pertanyaan. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Jadi pastikan syarat untuk akan jadi anak susuan, syarat akan jadi anak susuan yang pertama, kalau dengan bayi tadi itu usianya kurang daripada 2 tahun. 1. Kemudian yang kedua, tidak ada yang dimakannya selain daripada air susu ibu. Kalau ternyata dengan bayi tadi itu sudah makan macam-macam yang dimakannya, Milonya iya, duriannya iya, keripapnya iya, donatnya iya, semuanya dia makan. Itu berarti dia tidak dibesarkan daripada air susu. Tapi dengan campuran tadi itu bukan dengan keripap, bukan dengan donat, bukan dengan durian, tapi campurannya dengan seumpama Milo atau juga dengan seumpama susu tepung, susu serbuk, susu tepung, susu kering, susu serbuk. Nah, itu bagaimana kira-kira? Jadi dengan susu. Jadi ulama mengatakan itu syarat yang pertama dibuat daripada 2 tahun, syarat yang kedua 5 susuan yang mengenyangkan. Jadi pastikan pada masa maji atau dengan ibu tadi itu memberikan air susunya, apakah dengan sukatan dan hitungannya itu dalam hitungan 5 kali diperah atau 5 kali susukan yang mengenyangkan atau macam mana? Jadi kita buat perumpamaan saja. Jadi alhamdulillah dapat kemudahan. Jadi mungkin apapun pertimbangannya, apa saja asbab musababnya, air susu tadi itu diperah. Kalau pada tiap perahan tadi itu ternyata dengan sukatan yang mengenyangkan, lepas tuh kira-kira 1 kali perahnya mungkin ada dalam setengah botol. Misal saya pun tak tahu sebanyak mana air susu yang kita minum pada masa kita menyusu dengan mak kita, masa kita masih bayi. Apakah sekali menyusu di sebanyak ini atau separuhnya lagi, anak saya tak tahu. Cuman yang secara pasti mengenyangkan. Jadi kalau dengan sukatannya tadi itu sudah cukup hitungan yang mengenyangkan, kemudian kita campur lagi dengan seumpama Milo misalnya. Jadi kalau pasti pemerahan air susu tadi itu sebanyak 5 kali, dan pada tiap kalinya memang pada ukuran dan sukatan yang mengenyangkan, makji tadi itu akan jadi ibu susuan. Sebab jelas dan pasti si anak tadi itu dibesarkan daripada 5 perahan air susu daripada wanita yang berkenaan. Kenapa kita katakan semacam itu? Kalau seandainya tidak pasti pun dengan hitungannya, sebab ada diantara daripada ulama yang memfatwakan selain daripada mazhab Imam Syafi'i, al-massah wal massata, 2 kali menghisap, 2 kali menyusu pun hukumnya akan menjadi anak susuan atau akan menjadi ibu susuan. Jadi mazhab kita saja harus 5 kali dan di bawah usia 2 tahun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, tuan-tuan yang sudah berjanggut nih, kurlah nanti sayang air susu terbuang, maka kita tak nak mubadir. Maka dengan kita yang menyusu, apakah akan jadi anak susuan juga? Tak. Apa pertimbangannya? Supaya jangan mubadir. Apa pertimbangannya? Anak ini malah menyusu, tak nak. Jadi oke, macam mana supaya terpancing semangatnya supaya juga dia mau menyusu dengan maknya dia? Oke, macam tuh. Awas sebelah sini, aku sebelah sini. Macam mana kira-kira? Apakah selepas 5 kali menyusu kita akan jadi anak susuan istri kita? Istri kita akan jadi mak susuan? Dah. Yang sudah berjanggut seperti ini tak akan jadi anak susuan lagi. Itu hanya setakat untuk tidak mubadir saja. Macam itulah lebih kurangnya. Oke, Pak, silakan.